Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tentang isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul sama tetapi strukturnya berbeda. Nah, masuk ke contoh soal ya, biar lebih mudah memahaminya tentang isomer. Pertanyaannya, tentukan isomer-isomer dari senyawa dengan rumus C6H14. Ini namanya rumus molekul. Ya, kalau rumus struktur itu adalah kerangka C, 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 CH3, CH2 seperti itu. Ya. Nah, yang pertama dilakukan adalah kita harus menentukan C6H14 ini adalah hidrokarbon alkana, alkena atau alkuna. Ya, diingat kembali rumus umumnya C6H14 ini kan berarti Cn ya, dengan N-nya sama dengan 6, selalu rumusnya itu kan H2N. Nah, 2N saja atau 2N plus 2 atau 2N min 2. Pilihannya itu. Kalau CnH2N berarti alkena, kalau 2N plus 2 alkana, 2N min 2 alkuna. Nah, ini kan C-nya 6, H-nya kalau 2 kali 6, 12. Ternyata ini H-nya 14. Oh, berarti ini rumus umumnya CnH2n ditambah 2. Ya. Nah, jadi kalau CnH2n plus 2, maka ini adalah rumus umum untuk senyawa alkana. Ya, atau hidrokarbon dengan ikatan tunggal. Jadi kita diminta menentukan struktur-struktur dari isomer alkana dengan C sama dengan 6. Ya. Nah, maka triknya untuk membuat isomer yang pertama adalah kita bikin C rantai utama tanpa cabang. Ya, bikin dulu C-nya tanpa cabang. Sebanyak yang diminta C-nya sama dengan 6. Oke, kita bikin C-nya sama dengan 6 tanpa cabang, berarti lurus aja ya. C, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ini 6 berarti kita tambahkan H-nya, ini H3, ini H2, H2, CH2, CH2, CH3 ya. Namanya ya lurus aja, tidak ada cabang. Kalau 6 itu namanya heksana. Kalau tidak ada cabang berarti tambahkan N ya, atau normal heksana. Nah, ini adalah struktur yang pertama. Kemudian yang kedua, isomernya adalah kita ambil 1C sebagai cabang. Ya, kalau cabang 1 maka namanya adalah metil. Ya, di C nomor 2. Lalu geser-geser. Nah, maksudnya gini, setelah kita menentukan rantai utama aja ya tanpa cabang, maka berikutnya kita ambil 1 sebagai cabang sehingga rantai yang panjangnya sisanya adalah 5. Nah, ini C terpanjangnya sisanya 5. Kemudian cabang metil itu mulainya dari nomor 2. Kenapa dari nomor 2? Karena kalau misalnya saya bikin cabang metil C-nya 1 di nomor ini ya, di nomor 1, maka ini nggak akan cabang. Ini sama aja ke bawah ya rantai utamanya. Nah, makanya metil itu mulainya dari nomor 2. Nah, ini metilnya. Saya ambil C nomor 1-nya dari kiri ya, biar mudah gitu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nah metil. Nah, ini CH3. Nah, ini CH3, ini H, ini H2, CH2, CH3 ya. Nah, karena ingat-ingat tadi kita membuat cabang metil ini di nomor 2 kan, diingat-ingat. Jadi di nomor 2 ada metil, ya ini namanya 2 metil, C terpanjangnya kan 5. Kalau 5 berarti pentana. Nah, ini struktur nomor 2. Kemudian tadi ada kalimat lalu geser-geser. Nah, ini cabangnya kan awalnya di nomor 2. Sekarang kita geser ke sini. Ya, kalau CH3-nya saya geser ke sini, berarti bukan 2 metil, tapi nanti jadi 3 metil, masih C terpanjangnya 5. Ya, 3 metil pentana. Ya, itu struktur yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini cabangnya di nomor 3. Ya, tambahkan ya CH3, CH2, CH, H3, CH2, ini CH3 ya. Ini namanya 3 metil pentana.
Oh iya, sebelumnya dijelaskan dulu ya. Tadi maksudnya rumus molekul sama tetapi strukturnya beda. Ini kan strukturnya beda nih. Ya, yang ini lurus aja. Ini ada cabang 1 di nomor 2, yang ketiga ada cabang 1 di nomor 3. Tapi rumus molekulnya sama. Jadi kalau kita hitung ini kan C-nya 6. Ya, ini kan C heksana itu C-nya 6. H-nya kita hitung ya. 3 tambah 2, 5, tambah 2, 7, tambah 2, 9, tambah 2, 11, tambah 3, berarti H-nya 4, 14. Ya, nah bukti ya. Berikutnya ini juga sama, kita masih bikin C-nya yang ke kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke bawah. C-nya 6. Kemudian H-nya kita hitung. Ya, ini H 3, tambah 3, 6, tambah 1, 7, tambah 2, 9, ya, tambah 2, 11, tambah 3, 14. C6H 14. Sama ya, selama dia masih alkana, jumlah C-nya sama, pasti H-nya juga sama, C6H 14. Nah, ini yang disebut dengan rumus molekul. Ini rumus molekulnya sama, tapi strukturnya berbeda. Nah, itu namanya isomer. Ya, untuk yang ketiga juga pasti rumusnya sama, C6H 14. Dengan catatan kalian betul menambahkan jumlah H-nya. Ya, nah, kemudian masih bisa nggak ya, kita lanjut ya, isomer berikutnya. Masih bisa nggak yang CH3 ini digeser ke sini, ya, ke sebelah kanan ini, jadi 4 metil pentana. Nah, jawabannya tidak bisa. Jadi kalau digeser ke kanan, maka ini bukan posisi nomor 4, tapi penomoran kita mulainya dari kanan. Karena dari yang terdekat dengan cabang. Jadi kalau di sini CH3 ada di nomor sini, maka saya ngasih nomornya dari kanan, 1, 2. Jadi namanya bukan 4 metil, tapi 2 metil. Balik lagi seperti ini. Kalau ini kan nomor satunya dari kiri, kalau dari kanan juga boleh kan? Ya, jadi ini CH3 yang ini boleh kan kita pindah ke sini, tapi namanya sama ya, 2 metil pentana. Artinya yang ini cabangnya tidak bisa digeser lagi. Ya, sudah mentok di 3 metil pentana. Ya, selesai untuk cabang 1. Ya, nah sekarang kalau udah selesai nggak bisa digeser lagi, maka kita ambil 2C sebagai cabang. Ya, kalau 2C sebagai cabang, maka bisa jadi dimetil. Ya, dimetilnya nanti boleh di nomor yang berbeda, boleh di nomor yang sama. Nah, kita bikin dulu ya. Kalau diambil 2 jadi dimetil, maka sisa C terpanjangnya sisanya adalah 4. Ya, 6 diambil 2 jadi 4 ya. Nah, jadi rumus yang berikutnya yang keempat isomernya 1, 2, 3, 4. Nah, metilnya 1 di nomor 2, 1 lagi di nomor 3. Jadi dimetil itu boleh di nomor yang berbeda, nanti boleh yang kedua di nomor yang sama, jadi atas bawah. Berarti namanya 2,3 dimetil dengan C terpanjangnya 4. Ya, kalau 4 berarti namanya butana. 2,3 dimetil butana. Nah, seperti ini ya, tinggal ditambahkan hidrogennya. H3, H3, H, ini H, ini H3, yang ini H3. Ya, H2, H3. Nah, ini 2,3 dimetil butana. Lalu berikutnya masih boleh ya yang cabang ini, yang metil yang ini nomor 3 saya pindah ke atas ini. Ya, jadi sama-sama di nomor 2. Nah, isomer berikutnya kita bikin tadi cabangnya di nomor yang sama ya, metilnya di nomor yang sama. Berarti masih C terpanjangnya 4, 3, 4. Nah, ini 1 di bawah sini ya, 1 lagi di atas. Jadi ini sama-sama metilnya di nomor 2 ya. Nanti namanya jadi 2,2 dimetil, C terpanjangnya 4, berarti butana. Tambahin hanya ya, H3, 3, ini H3, H2, H3 ya. Nah, kalau misalnya ini dua-duanya masih bisa nggak digeser gitu ya ke kanan sini, ke C yang nomor ini, nanti jadi 3,3. Nah, ini nggak bisa ya, karena 2,2 kalau ini digeser ke sini, maka nomor satunya dari kanan, 1, 2, jadi 2,2 juga. Ya, tapi kalau ini masih panjang, maka 2,2 bisa diganti jadi 3,3.
ya 4,4 gitu. Tapi kalau yang ini tidak bisa. Nah, sama juga dengan yang tadi ya. Yang ini metil, dimetil ini kan di nomor 2 dan 3. Kalau ini C-nya masih panjang, nanti bisa juga jadi 2,4, ya 2,5, nanti jadi 3,4. Ya, artinya makin panjang C-nya, makin banyak isomernya. Oke, baik. Selanjutnya, ini masih ada nggak ya bentuk isomernya yang lain? Nah, ini sudah tidak ada lagi kemungkinannya karena cabang yang ini ya, C yang ini kalau misalnya kita turunkan lagi ke sini jadi cabang, ini udah nggak bisa. Ya, jadi ini untuk yang C6H14 jumlah isomernya hanya ada 5. Jadi ini tidak boleh ke bawah sini ya. Karena nanti C terpanjangnya 4 ya ke bawah ke sini. Nah, itu sama aja gitu. Ya. Oke, baik seperti itu cara membuat isomer. Sampai jumpa di materi kimia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.